Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rizky Amana dengan NIM 232131062. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Sadus Zari'ah. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada pengertian Sadus Zari'ah. Secara bahasa, Sadus Zari'ah berarti menutup jalan atau mencegah sarana. Dalam hukum Islam, berarti tindakan preventif untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang dilarang meskipun perbuatan tersebut tidak dilarang secara langsung. Yang kedua, apa tujuan Sadus Zari'ah? Tujuan dari Sadus Zari'ah yang pertama adalah untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan atau mafsadat, untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menjadi jalan atau perantara menuju hal yang dilarang. Diharapkan dari tujuan ini dapat terhindar dari dampak negatif yang akan timbul. Adapun prinsip-prinsip Sadus Zari'ah yang pertama, menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan dampak negatif meskipun tidak terlihat secara jelas atau tidak langsung. Dan yang kedua itu pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Oke, langsung saja kita masuk ke dasar-dasar hukum Sadus Zari'ah. Di dasar hukum Sadus Zari'ah ini ada 3 macam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga dari ijma dan qiyas. Langsung saja saya akan menjelaskan dari bagian Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Al-An'am ayat 108 yang melarang mencaci maki sesembahan orang lain karena dapat mengakibatkan mereka mencaci maki Allah SWT. Dan yang kedua itu ada hadis. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga terdapat riwayat yang hadis melarang menjual anggur kepada pembuat khamar karena dapat menimbulkan kenegatifan. Dan yang ketiga dari ijma dan qiyas, kesepakatan ulama dan analogi terhadap kasus-kasus yang dapat menimbulkan dampak negatif. Selanjutnya macam-macam Sadus Zari'ah. Di sini ada 3 macam, yaitu kasus yang mafsadahnya dipastikan, dan yang kedua kasus yang mafsadahnya dibatalkan, dan yang ketiga Sadus Zari'ah dari segi kualitas kemafsadahnya. Langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan kasus yang mafsadahnya dipastikan? Maksudnya, hukumnya itu awalnya halal menjadi haram karena perbuatannya. Dan yang kedua, kasus yang mafsadahnya dibatalkan ini, contohnya kita bekerja di tempat yang haram. Tapi jika kita dapat mengendalikan diri dan menjaga diri, hukumnya itu tidak akan mempengaruhi kita. Begitu. Selanjutnya, adapun contoh penerapan Sadus Zari'ah di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada larangan menjual anggur. Nabi Muhammad SAW melarang menjual anggur kepada pembuat khamar karena dapat menjadi sarana bagi perbuatan khamar yang dilarang oleh agama Islam. Dan yang kedua, larangan mencaci maki sesembah orang lain. Hal ini dapat memicu mereka untuk mencaci maki Allah SWT sehingga tertutup jalan untuk berdakwah. Dan yang terakhir, larangan menjual senjata kepada orang yang diduga akan menyalahgunakannya. Dalam hukum pidana Islam, jinayah digunakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Di materi Sadus Zari'ah ini juga terdapat syarat penggunaannya. Di sini ada 3 macam. Yang pertama, perbuatan yang dihalangi harus sesuai dengan syariat Islam. Dan yang kedua, perbuatan yang dihalangi harus dapat diterima oleh akal kita. Dan yang ketiga, perbuatan yang dihalangi harus dapat menghindari kerusakan atau kesulitan bagi kita. Dari materi Sadus Zari'ah ini dapat disimpulkan bahwa Sadus Zari'ah ini merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang berfungsi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dilarang, melalui pengendalian atas segala sesuatu yang dapat menjadi jalan atau perantara menuju hal yang terlarang tersebut. Nah, prinsip Sadus Zari'ah sendiri didasarkan pada tujuan menjaga kemaslahatan atau kebaikan dan mencegah kerusakan atau sering disebut dengan mafsadat, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.
Nah, materi ini sudah selesai dan terima kasih sudah melihat video ini. Semoga video ini dapat membantu kalian dan bermanfaat bagi kalian jika membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.